Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Kopi Podcast ini ala kami, di mana dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang suatu kebijakan yang ada di Indonesia yang cukup kontroversial, di mana kebijakan tersebut merupakan kebijakan badan sharing, di mana kalau kita mendengar kalimat tersebut mungkin akan terdengar sedikit teknis, di mana sebenarnya kebijakan tersebut membahas tentang hubungan kekuasaan antara pemerintah dan juga Bank Indonesia, khususnya dalam pembiayaan negara. Betul, jadi burden sharing itu bukan sekedar kebijakan ekonomi, tapi juga kebijakan politik. Karena ketika Bank Sentral ikut menanggung beban pembiayaan pemerintah, di situ ada kompromi antara stabilitas ekonomi dan independensi lembaga. Nah, apalagi kebijakan ini pertama kali muncul pada saat masa pandemi COVID-19. Nah, pada saat itu negara berada dalam tekanan besar, ekonomi terkontraksi, belanja meningkat, dan pasar keuangan tidak stabil. Nah, sehingga kebijakan ini muncul sebagai respon darurat untuk mengantisipasi ekonomi jatuh lebih dalam lagi. Nah, di sanalah badan sharing ini dapat dikatakan masuk akal, di mana pemerintah itu butuh ruang fiskal dan juga Bank Indonesia itu ikut turun tangan demi menjaga ekonomi itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan dari sisi empiris, penelitian yang kami lakukan menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan makro seperti belanja pemerintah dan suku bunga memang punya pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketika negara aktif membelanjakan anggaran dan menjaga biaya pinjaman tetap terkendali, ekonomi bisa cepat pulih. Nah, kebijakan burden sharing ini juga cukup menarik, yang dimana pada saat COVID-19 dan 2025 itu memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya yaitu pada saat COVID-19 itu ditujukan pada kondisi darurat akibat COVID-19 atau krisis ekonomi. Nah, sehingga diperlukan kebijakan tersebut untuk menjaga stabilitas fiskal dan pembiayaan APBN. Nah, sedangkan pada saat 2025 itu berbeda karena konteksnya bukan lagi darurat ekonomi, melainkan bagian dari kebijakan strategis untuk mendukung asta cita. Nah, dan skemanya pun berbeda, yang dimana pada saat COVID-19 itu Bank Sentral langsung membeli SBN atau surat berharga ke pasar primer. Nah, sedangkan pada saat 2025 itu Bank Sentral membeli SBN di pasar sekunder. Nah, tapi di sini ada yang menarik nih teman-teman. Ketika kita bandingkan periode ada dan tidak adanya burden sharing, hasilnya tidak menunjukkan perbedaan pertumbuhan ekonomi yang signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan ekonomi saat itu tidak bisa sepenuhnya diklaim sebagai hasil dari burden sharing saja. Nah, di situ juga dalam sisi ekonomi politik itu menjadi sangat penting teman-teman, karena kebijakan itu sendiri lahir bukan hanya pertimbangan ekonomi, tapi juga dari tekanan politik dan juga situasi yang darurat saat itu. Persis, dalam kondisi krisis, kebijakan yang tidak biasa seringkali diterima. Namun, masalah muncul ketika kebijakan darurat mulai diterapkan kembali dalam kondisi yang relatif normal. Nah, penerapan burden sharing ini pada saat di luar masa krisis itu awalnya menimbulkan kekhawatiran soal independensi Bank Sentral. Nah, kekhawatiran ini muncul karena dalam kondisi normal, Bank Sentral itu diharapkan hanya fokus kepada stabilitas moneter tanpa adanya campur tangan dari lembaga manapun. Nah, itu yang sering disebut sebagai resiko fiskal dominance, di mana ketika kebijakan moneter itu mulai mengikuti kebutuhan fiskal, bukan malah sebaliknya. Dari sudut pandang ekonomi politik, ini soal keseimbangan kekuasaan. Pemerintah ingin ruang fiskal yang lebih luas, sementara Bank Sentral harus menjaga kredibilitas dan stabilitas jangka panjang. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa burden sharing itu efektif sebagai alat stabilisasi pada saat darurat ekonomi. Nah, apabila situasinya sudah di luar itu, maka bisa mengganggu yang namanya independensi Bank Sentral tersebut, sehingga Bank Sentral menjadi tidak kredibel dan kepercayaan masyarakat menurun dari Bank Sentral tersebut. Nah, keberhasilan dari burden sharing itu juga bergantung kepada konteks, desain kebijakan, dan batasan yang jelas mengenai independensi Bank Sentral tersebut. Nah, mungkin sekian diskusi kami, ringkasnya dari Fikri sendiri tentang kebijakan burden sharing itu sendiri di Indonesia, teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami, diskusi kami kali ini. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semuanya tentang kebijakan yang ada di Indonesia, khususnya tentang burden sharing sendiri yang kami bahas kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you!